misalnya informasi CPNS nih, pasti nanti akan ada yang iri nih, teman-teman yang pegawai yang masih pelaksana yang udah pangkatnya 3D, 4A, tapi masih udah ngalahin kan, tunjangan kinerjanya. Nah, seperti itu. Jadi pindah. Terus juga dia pangkat golongan bisa melebihi pangkat yang seharusnya. Jadi kalau dia terus berkinerja, memenuhi syarat jabatan yang ditentukan, itu bisa pangkatnya sampai maksimum loh, bisa sampai 4E. Tapi ya itu lihat lagi ketersediaan formasi. Dan nggak perlu ujian dinas, nggak perlu diklat PIM. Terus ya itu memperoleh tunjangan jabatan dan kinerja. Mungkin bisa next. Ini kita lihat yang di 10 ya, dapat dipromosikan secara diagonal nih. Maksudnya dari seorang jabatan fungsional bisa dipromosikan ke dalam jabatan struktural. Saya mau ngasih contoh nih, mungkin bisa lihat di slide berikutnya. Yang di poin 10. Bisa next. Nanti sisanya bisa dibaca aja ya, Mas Mato dan teman-teman semua. Next lagi. Next. Nah ini yang di poin 10 nih Mas Ini Nyoto. yang karirnya zigzag nih Mas. Iya, karir zigzag nih seperti saya tadi jelaskan berkali-kali ini. Kira-kira saya fungsional bisa nggak sih dipromosin ke jabatan struktural nih? Bisa, ini ada contohnya nih. Seorang pejabat fungsional auditor di Badan Pengawasan, ahli muda loh Pak, masih ahli muda kan. Iya. Tapi pangkatnya udah 3D, angka kreditnya udah 3D, ini sesuai ini. Terus ada peluang promosi jabatan di jadi kepala bagian. Jadi kepala bagian di Biro Keuangan. Bisa, karena relevan kerjanya waktu itu mitra kerja dia. Auditor dengan Biro Keuangan mitra kerja. Auditor yang melakukan pendampingan ketika ada pengawasan BPK, dari BPK. Iya. Jadi ketika ada temuan, beliau yang nantinya menjadi kayak jubirnya lah, yang menjawab ininya atau membantu Biro Keuangan. Jadi mitra kerja. Jadi ketika emang memenuhi kompetensi, bisa aja ditarik ketika ada kebijakan pimpinannya mau menarik si pemangku jabatan fungsional. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, terus bekerja di fungsional, khususnya formasi CPNS-nya jabatan fungsional. Ketika ada peluang nanti pimpinan merekomendasikan, bisa diberhentiin, tapi bisa juga ntar kembali lagi aktif. Bisa, pokoknya tenang aja. Nah mungkin next. Terakhir nih, Mas Budi. Iya Mas Budi nih, ini yang kita teman angkatan 2009 nih 2009 nih teman-teman semua. Kan kalau di CPNS di ASN itu kenaikan pangkat biasanya 4 tahun ya kalau normal ya. Yang baik itu jabatan pelaksana, struktural. Nah itu dia ini fungsional bisa ngedahuluin teman seangkatannya. Padahal kita aja Mas Rio ini kan dari saya 2006. Itu masih pangkatnya 3D. Penata tingkat 1. Ini 2009 sudah 4A. 4A ini berarti ahli media pensiunnya 60 tahun Mas Nyoto. Jadi dia tuh kalau udah tinggal nyantai-nyantai ya 60 tahun. Angka kredit nggak usah ini, tapi nggak boleh itu juga karena ada HKM, hasil kerja minimal yang harus dicapai. Angka kredit pemeliharaannya. Kalau dia sudah puas di media, bahkan kalau di Litbang Diklat bisa sampai ahli utama. Bisa 65 juga dengan Bu Jenny yang Widya Suara. Oke, mungkin ini terakhir ya. Dikejar-kejar waktu nih. Masih ada nggak Mas Dini? Kalau teman-teman yang pelaksana nih, khususnya masih jabatan pelaksana, nanti ketika sudah diangkat PNS, terus pengalaman 2 tahun di PNS, nanti di bidang jabatan fungsional, nanti bisa hubungi kami, saran, konsultasi, kira-kira jabatan fungsional apa yang relevan nih, yang bisa saya minat nih. Di Satker belum ada jabatan fungsional tersebut, kira-kira ada tersedia formasinya nggak? Gimana cara nyusun beban kerja untuk perhitungan kebutuhannya di jabatan fungsional. Bisa sharing ke saya dan teman-teman yang ada di bagian administrasi jabatan fungsional, nanti bisa baca. Sudah selesai nih ya Mas Rio ya? Oh, sudah. Terima kasih banyak nih Mas Rio nih. Ini narasumber kita ini. Jadi paparan yang telah disampaikan oleh Mas Rio tadi semoga bisa rekan-rekan ambil yang baiknya, tapi memang banyakkan yang baik yang jelas. Untuk mendapatkan pengetahuan lebih tentang jabatan fungsional. Jadi nanti buat rekan-rekan yang mau bertanya bisa lewat di situ, ada kolom chat di situ, ada juga nanti yang
tadi link yang diberikan oleh Mas Rio atau ke WA-nya Mas Rio tadi. Nah, ini juga katanya Mas Rio ada itu tadi ya, kuis ya katanya. Kali ya. Oh, ini tanya jawab dulu berarti ya. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Sambil mengingatkan buat teman-teman ya, nanti jangan lupa ngisi absensinya. Absensinya jangan lupa diisi. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Mas Doni. Ini nomor 1 ini. Ini dari Mas Firman tadi ya. Mas Firman Noveki dari PA Natuna. Izin bertanya, apakah kami yang fungsional ini pasti akan langsung diangkat JFT-nya nanti setelah 100%, mengingat sekarang banyak yang fungsional ditempatkan tidak sesuai jabatannya ketika di charter. Apakah akan mempengaruhi? Nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi dengan Mbak Anissa ya. Mbak Anissa tadi nih sebenarnya pertanyaannya. Ya. Mungkin belum begitu jelas tadi Mas Firman. Halo Mas Firman. Halo Mas Firman. Apa kabar? Nah. Ini bisa dibuka di unmute. Di unmute Mas biar kedengaran suaranya ke sini. Suaranya. Iya Mas dari PA Natuna ya? Ya Mas Firman, tadi kan bertanya tentang apakah yang formasi CPNS-nya jabatan fungsional itu pasti akan diangkat. Kalau langsungnya itu enggak Mas, enggak langsung diangkat, tapi pasti diangkat. Jadi ada durasi waktu. Jadi kan setelah diangkat PNS, itu masih ada toleransi sampai 1 tahun, itu wajib diangkat tuh. Rentang waktu setahun itu tinggal tergantung nih cepatnya teman-teman semua nih yang formasi jabatan fungsionalnya CPNS. Ini setelah PNS, setelah latsar, setelah menerima sertifikat, terus kita kan proses SK ya, dari MA memproses SK, menerima, nah itu SK tersebut, biasanya kan sekarang langsung disikap ya, bisa diunduh, itu di copy aja, di legalisir, nah terus nanti diserahkan ke kita dengan bukti pekerjaan teman-teman. Nah itu Mas Firman, kalau boleh tahu jabatan fungsional apa? Arsiparis Pak. Paris ya? Oke. Nah Mas, tadi kan sama ya kayak Mbak Nisa. Itu arsiparis kan bisa di mana aja Mas. Khususnya arsiparis ya, beda yang lain. Apalagi kalau di kepanitraan tuh. Kan perkara banyak tuh. Arsipnya kira-kira udah bener belum sesuai tata cara misalnya pengarsipan sesuai dengan arsip nasional. Pengkodeannya atau apa, nah itu ntar bisa kasih masukan kepada atasannya atau bilang ini kita pengen melakukan kearsipan sesuai dengan format arsip nasional. Nah, klasifikasinya seperti apa? Nah itu bisa, tapi tetap koordinasi ke atasannya dan pejabat yang berwenang. Jadi jangan langsung ngambil langkah nih, karena nanti setiap melakukan kegiatan biasanya tuh ada surat tugasnya, surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu melampirkan tuh bahwa bukti Mas Firman itu melakukan kerjaan kearsipan, tugasnya sudah selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan melakukan kegiatan. Tapi tidak semua dengan surat tugas sih, tapi SPMK itu sudah wajib biasanya, seperti itu. Jadi walaupun di tempat yang nggak sesuai, tetap kalau formasinya jabatan fungsional pasti diangkat, cuma tidak langsung. Jadi gitu ya. Kalau untuk ditempatkan tadi udah jelas ya seperti Mas ya. Jadi ditempatkan dimanapun, kalau untuk arsiparis itu bisa nyari angka kredit. Kalau orang bilang kasarnya bisa hidup. Gimana kalau jabatan fungsional ini? Kayak analisis keuangan ditempatin misalnya di kepaniteraan. Tapi kalau formasi jabatan fungsional, kita tekankan itu pasti diangkat. Tapi ngumpulin ya sertifikat latsarnya, KPNS-nya, dan kalau ada bukti kegiatan, andai pun kalau nggak ada juga tetap kita usulin ke instansi pembinanya. Itu misalnya analis kepegawaian. Nah itu setelah diangkat, kan nanti dilantik tuh, dapat menerima SK, nanti Atker harus melantik jabatan fungsional yang tadi diduduki itu. Jadi ketika sudah dilantik, nah mungkin penempatannya diubah lagi ke kepegawaian, jangan di paniteraan yang nggak ada kerjaannya, kasihan. Jadi mohon diberi masukan kepada pimpinan satkernya. Kalau misalnya masih tetap nggak digubris, bisa hubungi kami lah, nanti biar kita nanti sampaikan ke pimpinan yang berwenang, nanti biar memberi kebijakan gitu. Itu agar bisa mentolerir, jangan sampai terus di kepanitraan. Kalau analisis kepegawaian harus di kepegawaian. Nanti kasihan kan? Kasihan, nggak akan bisa.
Nggak bisa naik Tahun pangkat ini. nanti karena kreditnya nggak mungkin bisa tercapai. Nanti teman-teman bakal tertinggal. Ini yang menjadi